We are here to accompany you, provide benefits, and convey kindness to everyone. E-Station, broadcast, share, for goodness. Oke, kembali lagi dengan saya Stramadi Ando Pratama di E-Station Surabaya, broadcast and share for goodness. Oke, kali ini Sutra kedatangan salah satu aktivis di salah satu perguruan tinggi swasta di Surabaya, dan kebetulan aktivis ini teman Sutra juga, teman satu perjuangan, satu pergerakan, pernah juga dalam satu gerombolan dalam aksi Omnibus Law yang kemarin. Yang sempat kena gas air mata juga di awal kena gas air mata juga. Oke, silahkan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih untuk Mas Sutra ya. Siap. Yang saya tahu memberikan panggung gitu. Panggung. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Rijaya Purnomo. Saya umur masih muda ya. Jadi bisa dibilang baby face itu. Enggak, sebenarnya umur 30-an. Nyamar aja dia. Oke. Hobi, enggak tanya hobi saya. Enggak perlu. Okay. Enggak mau tahu saya. Saya enggak mau tahu juga. Teman-teman juga di rumah mungkin enggak mau tahu. Ya itulah seni. Jadi sebuah seni bersikap bodoh amat gitu ya. Iya. Apa? Udah. Ayo. Jadi ini enggak sendirian ya saya ya. Ada Rahma di sini. Ada Rahma juga yang menemani saya karena nggak mungkin ya, terlalu banyak kemungkinan, kemarin banyak dikritik juga, jadi akhirnya Sutra sadar diri karena emang Sutra masih banyak kurangnya dalam proses belajar juga, jadi Sutra pengen ditemani agar kesalahan yang kemarin nggak terulang lagi. Sedih banget. Iya. Tapi nggak masalah Mas Sutra. Jadi kritik itu jangan dinilai sebagai suatu kegagalan gitu ya. Tapi bagian dari proses gitu. Iya emang. Belajar dari situ ya. Nah, belajar tapi dari situ. kritiknya tajam banget. Nggak masalah itu tadi. Kayak mulut tetangga ya. Jadi jangan hanya berpatokan pada kritis untuk menjadikan kita itu skeptis gitu lah. Jadi kita harus positif gitu. Positif thinking ya. Positif thinking gitu. Baik. Oke, siap. Untuk yang pertama, latar belakangnya Mas Purnomo ini apa sih? Tadi udah kenal nama ya? Iya. Nama belum, latar belakangnya dari mana, organisasi mana. Oke. Ini ingat nama kampusnya jangan disebutkan ya. Oh iya sudahlah. Enggak, bukan endorse. Nanti kalau misalnya ada statement-statement yang mungkin kurang berkenan di kampus, nanti takutnya kena SP2 dia. Udah kena SP1 soalnya. Yes, itu bagian dari proses. Oke, siap. Silakan Mas Purnomo. Oke, jadi latar belakang saya memang dari mahasiswa dari program studi pendidikan bahasa dan sastra ya. Oke. Jadi ketika saya bisa terjun atau masuk ke dalam dunia aktivis atau pergerakan, itu saya berangkatnya dari sastra gitu. Jadi bagaimana melihat dunia itu dari jendela buku gitu. Jadi beberapa karya-karya memang saya suka baca buku. Nah, itu tadi ya. Jadi dari buku itu yang mengubah gaya hidup saya gitu. Yang awalnya memang saya memang bodoh amat dalam situasi atau fenomena yang ada di Indonesia itu. Melalui buku saya bisa jadi terpantik gitu untuk bagaimana ikut turut dalam bagian dari gejala tersebut itu tadi ya. Nah, latar belakang dari saya sendiri, saya memang masuk dari HMJ terlebih dahulu. HMJ? Ya, Hima itu tadi. Saya belajar beraktualisasi bagaimana melihat atmosfer perpolitikan kampus itu dari situ. Nah, juga dari berguru dari beberapa alumni yang memang bagian dari. Mas Purnomo bisa digeser sedikit mic-nya, gantengnya nggak kelihatan. Agak dimundurkan maksudnya. Ininya tarik mundur gini Mas Purnomo. Oh, gini. Ya tapi dimajukan. Nah. Oke. Kedengeran? Ya kedengeran. Sebentar saya bantu Mas Purnomo ini ya. Biar Mas Purnomo ini jomblo juga, makanya hitung-hitung promosi. Ini amatir saya kok masalah ini. Oke. Enggak lama ini Pak, masalah cinta lagi bawa-bawa. Enggak. Kemarin sempat dikritik juga masalahnya kehidupan, ya takutnya
kok bahas masalah cinta padahal kehidupan itu tidak lepas dari cinta. Oke, Iya, benar. lanjut. Lanjut. Latar belakangnya Mas Purnomo ini. Sampai di mana? Oh iya. 5. Belajar dari beberapa alumni ya. Jadi menjalin relasi itu penting gitu. Kedua, setelah saya itu setelah dari AMJ saya turut ke UKM, terus naik ke Senat. Naik ke Senat. Itu tadi. Sebagai apa? Saya sebagai ketua umum. Alhamdulillah saya jadi ketua umum Senat itu tadi, Siap. fakultas gitu ya. Senat. Kenapa nggak PMU aja, Mas? Masalahnya memang ada perubahan nih dari aturan atau kebijakan kampus itu tadi. Iya. Seperti apa? Nah, sekitar penggantian dari PEM ke SEMA gitu. Memang kalau dipikir-pikir kita bisa menarik ke masa lalu itu mungkin dari bagian normalisasi keadaan kampus. Jadi saya sendiri merasakan dampak dari hal tersebut karena memang ditinggal itu sebab dan akibat dari pendahulu kita, dari alumni dahulu. Iya. Ya. Jadi ada sebuah fenomena atau peristiwa yang menyebabkan pergantian atau pergeseran ini tadi organisasi, peralihan gitu ya. Peralihan. Next, itu tadi latar belakangnya. Iya, Apakah ada lagi yang perlu ditambahkan dari latar belakang Mas Purnomo ini? Banyak sebenarnya ya. Banyak, tapi nggak semua bisa yang kita diceritakan. Oke, ini kalau latar kita belakang aja. Sharing yang penting-penting aja gitu ya. Oke. Tapi hari ini kabarnya Mas Purnomo gimana? Baik. Alhamdulillah sudah enakan, ini habis dari vaksin ini ya. Iya, habis divaksin. Habis divaksin. Yang keberapa? Iya. 4, 5? Alhamdulillah pertama. Oh, pertama. Kali pertama saya divaksin itu tadi. Di SMS gitu ya, di SMS tuh. Kebetulan saya guru. Jadi guru kan sebelum masuk dalam pembelajaran ya, kan ada wacana untuk luring itu tadi harus diwajibkan untuk vaksin semua ya. Tadi. Oke. Lanjut Mas Pur. Oke. Monggo Mas Sutra. Oke, sebelum masuk ke lebih jauh mengenai aktivis ya, dunia aktivis termasuk di luar lingkup kampus atau di luar kampus. Dari definisi dulu, kita harus menyamakan dulu definisi. Menurut Mas Purnomo sendiri, definisi dari aktivis sendiri itu apa sih? Iya. Jadi kita menilik dari kata aktif memang merujuk pada kegiatan yang dilakukan terus menerus tadi, jadi aktif. Makanya kan untuk mengacu pada orang yang aktif berarti dikatakan aktivis itu tadi. Tapi konteksnya dalam hal pergerakan itu tadi. Jadi makanya aktivis merujuk pada konteks pergerakan ya tadi. Tapi kita gini, kita lihat mengenai perkembangan pergerakan di Indonesia itu tadi ya. Jadi pergerakan di Indonesia sendiri memang dimulai atau terbagi dalam 3 itu tadi ya. Pertama itu pra kemerdekaan, kedua pasca kemerdekaan, ketiga Orba yang memang menjadi patokan untuk mahasiswa sekarang ini melakukan pergerakan itu tadi ya. Jadi yang pertama dari memang pra kemerdekaan. Di pra kemerdekaan ada persiapan itu tadi dilandasi dari Budi Utomo ya. Tahun 1908 tadi. Dan itu disebut melahirkan organisasi-organisasi lain. Nah, Budi Utomo sendiri dari beberapa mahasiswa Stovia atau yang kita kenal dari FKUI. Tadi. Maka dari itu berlanjut sampai ke 45. Di masa 45 itu memang dilanjutkan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta beserta pahlawan-pahlawan kemerdekaan yang lain. Tapi bergelutnya di bidang diplomasi jadi untuk membereskan yang namanya kemerdekaan. Itu untuk meraih kemerdekaan dari Belanda itu tadi. Setelah itu Indonesia merdeka kan berarti pasca kemerdekaan. Di pasca kemerdekaan ini atmosfer perpolitikan sudah berubah. Kita sudah tidak terjajah. Melainkan pandangan masyarakat itu lebih kepada kepemimpinan presiden saat itu yaitu Soekarno. Itu mengapa alasan Muhammad Hatta untuk mundur dari kursi wakil presiden karena memang tidak sepaham mengenai gaya politik Soekarno yang menerapkan demokrasi terpimpin. Bagi Muhammad Hatta, demokrasi terpimpin itu sama saja dengan otoriter. Otoriter itu tadi.
Nah, Soekarno ini mencoba untuk membentuk yang namanya ideologi Nasakom. Jadi di Indonesia kan memang terdapat beberapa memang partai, dan partai-partai ini organisasi sendiri, politik partai-partai politik ini juga memiliki ideologinya masing-masing. Ada yang nasionalis, nasional sosialis, bagaimana Daud atau Kartosuwiryo di zaman DITI Islam ini mereka mencoba merangkul, apalagi Musso, terlebih lagi DN Aidit yang dengan aliran komunis, komunisnya. Nah, hal tersebut menimbulkan kesalahpahaman. Puncaknya itu ketika tahun 1966. Ketika sudah terjadi G30 SPKI terus merembet untuk menurunkan kursi dari Soekarno. Nah, saya teringat salah satu tokoh yang mempelopori gerakan tersebut ya. Mungkin pernah kenal yang namanya Suwoki. Oh ya, Suwoki. Ya, itu mungkin dari mahasiswa-mahasiswa yang pengen terjun ini mungkin harus baca bukunya ya. Keren itu. Seperti catatan demonstrasi. Ada juga filmnya kan? Benar, ada catatan demonstrasi. Iya. Orang-orang yang berada di pinggir di persimpangan di jalan. Tadi buku-bukunya bisa kita baca itu tadi. Nah, dari itu Suwoki mempelopori mahasiswa untuk terjun untuk menggulingkan Soekarno itu tadi. Nah, tersebut ada organisasi yang menjadi motor dan lahir organisasi terbaru seperti HMI, PMII, dan lain-lain atau GMNI. Lahir dari situ dan sepakat membentuk yang namanya KAMI itu. KAMI. Nah, ada Aksi Mahasiswa Indonesia itu tadi disingkat dari Oke, ya paham. KAMI. Itu pasca Orde Baru. Pasca kemerdekaan. Lanjut ke Orde Baru. Orde Baru kan memang yang dipimpin setelah adanya ketika Soeharto berkuasa, Soeharto melihat bagaimana mahasiswa itu memiliki potensi untuk ikut intervensi dalam politik. Ya, maka dari itu Soeharto menerapkan kebijakan dengan mengutus dari Kemendikbudnya ya, dari Menteri Pendidikannya untuk mendirikan atau melahirkan yang namanya ini netralisasi ikatan kampus NKK dan BKK birokrasi tadi ya. Itu dinilai sebagai pengkebirian dari aktivitas mahasiswa dalam berintelektualitas kritik itu tadi. Nah, kalau salah Menteri Pendidikannya itu Daud Sujono itu tadi yang mempelopori lahirnya itu tadi. Makanya kan Dewa Mahasiswa itu digeser menjadi BEM. Nah, itu dari asal mula. Nah, itu kan dirasa sebagai penyempitan ruang dari mahasiswa untuk bisa turut memberikan suara haknya sebagai mahasiswa dalam membenarkan politik itu tadi ya, politik yang tidak searah gitu dan dianggap menyimpang dari demokrasi itu tadi. Makanya dicabut tahun 1990 nggak salah. Karena memang di tahun 1970 mahasiswa mengadakan yang namanya gerakan untuk memprotes Soeharto dari kebijakan pembangunannya seperti membangun TMII, kedua juga mengenai intervensi asing untuk menanamkan modal itu tadi ya. Jadi mahasiswa itu tidak sepakat sampai pada pelengseran Soeharto pada tahun 1998 itu ya, revolusi kalau salah itu namanya. Itu menjadi atmosfer gejolak yang membangkitkan semangat dari para mahasiswa. Bahkan masyarakat yang memang sejalan dengan mahasiswa itu menjadi turut terjun gitu ya, untuk ikut gitu. Jadi itu bisa menjadi kacamata mahasiswa sekarang dari revolusi itu tadi. Oke, itu tadi sekilas ya, kilas balik. Oke. Selain Jadi menurut Mas ini apa ya, aktivis itu adalah orang-orang yang pertama ini mengacu pada mahasiswa ya. Pertama dia mengacu pada mahasiswa. Yang kedua mereka
punya apa ya namanya, sesuatu yang dibela, sesuatu yang memang dibela itu tadi. Punya apa ya, suatu pemikiran, satu pemahaman yang mereka memang memperjuangkan hal itu seperti Benar, itu ya. tapi juga aktivis tidak merujuk pada mahasiswa juga. Tidak selalu. Tidak selalu. Bisa ada juga, kaum buruh. kaum buruh juga bisa dikatakan aktivis seperti aktivis buruh juga. Banyak seperti kita ketahui Wiji Tukul atau aktivis HAM. Ya, HAM. Seperti Munir itu tadi, Marsina juga. itu ya. Pokoknya orang-orang yang apa ya, intinya mereka memperjuangkan sesuatu gitu ya, itu bisa disebut aktivis. Benar itu tadi, sesuai dengan memperjuangkan suatu hak yang dirasa perlu diperbaiki itu tadi. Oke, itu tadi sedikit latar belakang ya atau definisi aktivis dari Mas Purnomo sendiri. Iya, buat e-lover semua, sebelum kita lanjut lagi, jangan lupa langsung Iya. aja sekarang chat di WA kami 0813-6186-1247 buat berinteraksi dengan kami. Boleh banget. Kalian buat kalian e-lovers atau teman-teman mahasiswa yang sedang menyaksikan live ini, kalian ingin berinteraksi dengan Mas Purnomo atau menanyakan sesuatu mengenai suatu pergerakan di Mas Purnomo, kalian bisa langsung chat WA kami 0813-6186-1247 atau bisa juga langsung aja komen sekarang Iya. di platform manapun yang sedang kalian tonton sekarang, entah di YouTube, Facebook, di Twitter, Instabio, Twitter, silahkan. langsung Pasti aja. saya sampaikan ke Mas Purnomo sendiri. Langsung Oke. kita sampaikan. Oke, Mas Purnomo itu tadi definisi sama kilas balik ya atau latar belakang dari aktivis sendiri. Oke, selanjutnya itu ini Mas Purnomo. Di setiap kita akan melakukan sesuatu itu kan pasti ada alasan. Dari Mas Purnomo sendiri, alasan ingin menjadi aktivis selain tadi udah dijelaskan penasaran atau ingin ikut andil dari sebuah proses pergerakan, mungkin ada alasan lain di balik. Alasan Iya. utama itu ketika saya sudah diberikan yang namanya tanggung jawab untuk menjabat sebagai ketua gitu ya. Jadi saya harus ketua umum ya, ketua umum Senat itu tadi. Saya juga harus adil dan turut mengawal kebijakan itu tadi ya, kebijakan dari kampus itu tadi ya. Jadi ketika saya menjabat, misalnya saya memberikan sumbangsi saya, power saya jangan sampai ketika kita memiliki jabatan Iya. kita gunakan di luar konteks atau di luar konteks. jalan itu. Seperti apa itu? Pertanyaannya mencari eksistensi saja. Eksistensi. Ya. Misalnya contoh paling hal fundamental sendiri ya. Iya. Jadi ketika kita menjadi ketua umum, tentunya kita pasti famous gitu ya. Bisa terkenal gitu kan. Inginnya famous. Nah, famous terkenal, akhirnya cari yang namanya adik kelas, cewek-cewek gitu kan. Oke. Itu kan modus-modus ya. Nah, itu kan amat Ini disayangkan. pengalaman atau gimana? Nah, itu kan saya banyak menemui kasus seperti itu. Ketika saya berusaha mengajak konsolidasi dari ketua-ketua atau teman-teman yang memang aktif dalam pergerakan ini tadi, itu banyak penolakan gitu. Bahkan ada yang memiliki statement, saya tidak ingin masuk atau turut terjun ke dalam pepolitikan itu. Jangan sampai seret kami ke politikan itu tadi. Itu kan amat disayangkan gitu. Iya, padahal mereka punya apa kapasitas. Kapasitasnya. Emang sebenarnya tugas atau tanggung jawab atau tugas pokok sebenarnya dari suatu organisasi kan emang jadi penyalur aspirasi Iya. mahasiswa itu tadi. Tapi ketika Mas Purnomo ajak untuk rembukan, untuk konsolidasi, ternyata dari sebagian pengurus, oknum pengurus ini tidak bersedia. Jadi dengan alasan tersebut, namun memiliki argumen atau alasan lain yang di luar konteks yang dia sebutkan tadi. Iya. Alibinya itu besar gitu ya. Banyak sekali. Jadi istilahnya ingin panjat sosial melalui jabatan. Jadi saya sebenarnya gini, kita masuk dalam ranah kapitalisme pendidikan itu tadi kan. Jadi kalau misal pendidikan itu di kapitalis, itu kan nanti muncul yang namanya kelas sosial. Iya. Tersekat-sekat itu tadi. Pasti. Nah, contoh saja ketika teman kita sendiri mahasiswa, dia ingin memperoleh pendidikan yang layak dan masuk dalam perkuliahan, namun dalam kondisi seperti ini, terlebih lagi pandemi, dia
belum sanggup bayar itu tadi kan. Iya. Membayar itu tadi. Tapi di spam pembayaran Iya, itu tadi spam. spam pembayaran ya. Nah ini dari mana uangnya itu tadi? Iya. Kalau nggak ada bantuan atau gimana? Tapi itu emang terjadi di kampusnya Mas Purnomo sendiri. Di kampus swasta. Nah, Iya. Enggak, itu emang terjadi real terjadi di Memang kampusnya real, Mas memang- Purnomo ya. Iya, memang real terjadi. Namun juga dari kampus ada opsi lain ya. Tadi, Iya. penanggungan biaya atau gimana Penanggungan. tadi. Cuman bagi saya itu bukan solusi yang relevan gitu. Masih belum cukup. Masih belum untuk cukup. mengatasi itu tadi. Ya, alangkah lebih baik untuk bisa dibantu gitu ya. Iya. Kalau terlebih lagi mahasiswa tersebut memiliki prestasi Iya. yang belum terlacak oleh lembaga gitu tadi ya. Dia amat disayangkan apabila kita memiliki kapasitas untuk memberikan suara atau aspirasi mahasiswa itu sendiri Iya. dan tidak kita maksimalkan. Itu kan mencederai nilai-nilai itu tadi. Iya, nilai-nilai pergerakan dari itu tadi. suatu Terkendala pergerakan. hanya gara-gara biaya. Hanya biaya Itu, amat disayangkan iya. anak bangsa yang pengen maju, pengen berupaya untuk merubah hidupnya gitu dari pendidikan. Iya benar. Kan memang pendidikan kan hak dari segala bangsa. Iya. Iya. Hak dari semua masyarakat lebih Masyarakat, tepatnya. iya. Oke. Tapi kenyataannya ya realitanya zaman sekarang yang berpendidikan tinggi ya yang punya uang gitu kan. Nah, Jadi itu bagian dari kapitalisme pendidikan tadi kan. Jadi kan kita bisa lihat ketika kita bersekolah atau kita daftar di sekolah mana dengan biaya yang amat besar tapi fasilitasnya Iya bagus. Iya. Nah, Bisa juga. sedangkan di sekolah atau kampus yang biasa-biasa saja justru fasilitasnya juga biasa. Itu kan timbul yang namanya kelas iya kelas. sosial gitu. Apakah pendidikan hanya bisa diperoleh oleh masyarakat yang menengah ke atas, dengan menengah ke bawah tetap termarginalkan itu tadi. Oke. Itu sering ya terjadi di Sering banget ruang itu lingkupnya tadi. Mas Purnomo Nah, ini. terlebih lagi juga saya kan berangkatnya dari karya sastra itu tadi kan. Iya. Jadi saya tahu mengenai problematika seperti itu tadi. Oke. Jadi ada iya. juga teman atau pengurus saya memang yang membantu Iya. untuk atau juga mendampingi saya dalam pergerakan itu tadi untuk aktif menyuarakan itu tadi kan suara-suara mahasiswa. Dia sendiri mengucapkan pada saya kalau dia itu mampu bayar sebenarnya. Saya sebenarnya mampu bayar, tapi yang saya lihat itu teman-teman Iya. yang lain. Yang lain. Kalau saya memiliki mindset gini, kalau misal mindset saya ini untuk apa sih ikut gini-gini? Toh saya sudah bayar, sudah Nah. mampu bayar. Kalau itu lebih ke apa? Pribadi, Ya, kan, pribadi, kan. individu. Tapi yang dia lihat itu hati nuraninya itu. Dia berangkatnya dari hati nurani. Teman-teman saya ini kesusahan. Kalau saya nggak bisa bantu dana, Setidaknya kita bisa bantu. dalam hal aspirasi atau Aspirasi. penyampaian itu tadi. Benar-benar. Itu tadi. Oke. Nah, itu yang mengetuk hati saya itu untuk terus itu tadi. Itu salah satu alasan ya. Alasan saya itu tadi. Oke. Untuk alasannya itu alasan ya. Untuk pengalaman Mas Purnomo sendiri. Tapi sebelum ke pengalaman, alangkah lebih baik saya memacu sedikit semangat dari rekan-rekan mahasiswa atau lovers dimanapun kalian berada dengan Mars Mahasiswa. Jadi jangan kemana-mana, kita nikmati dulu, kita hayati dulu setiap lirik yang ada di Mars Mahasiswa ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami karena kami akan kembali lagi setelah pandiwara berikut. Oke. Kepada para mahasiswa yang merindukan kejayaan, kepada
kemenangan. Wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Yang merindukan kejayaan, kepada rakyat yang kebingungan di persimpangan jalan, kepada pewaris peradaban yang telah menggoreskan sebuah catatan kebanggaan di lembar sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta, untuk negeri tercinta. Oke, kembali lagi di Station Surabaya Broadcast and Share for Goodness. Oke, tadi saya janji ke kalian ingin menanyakan mengenai pengalaman dalam sebuah pergerakan di Mas Purnomo. Oke Mas, silakan dijawab Mas pengalamannya. Jadi pengalaman saya, tapi nih pengalaman saya belum terlalu mendalam gitu mengenai aktivis. Saya memang pernah mengikuti beberapa pergerakan yang tadi. Yang pertama, tapi saya aktif di dalam internal jadi ya, pergerakan internal universitas itu tadi. Oke. Saya turut membantu teman-teman dalam hal menyiapkan materi yang konsolidasi itu tadi kan. Jadi kan ketika kita melakukan pergerakan atau mobilisasi massa, itu kan kita harus katakan namanya materi ya. Ya, materi kaji kita harus mengkaji materi terlebih dahulu, substansinya apa yang kita tuntut, dasar hukumnya apa. Jangan sampai ketika kita bergerak, kita terjun, itu apa yang kita sampaikan itu melenceng dan kita tidak memiliki alasan atau dasar hukum yang bisa memperkuat alasan itu bisa terrealisasi gitu ke atasan gitu ya. Jadi yang pertama kita di internal pertama mengenai UKT biasa pasti tidak lepas dari masalah UKT ya, karena unsur yang paling sensitif itu UKT ya. Apalagi kita berada di masa-masa pandemi yang dimana sebenarnya bukan cuma kita aja yang terdampak sebagai mahasiswa, juga orang tua kita yang membiayai kita atau itu kan di luar dari kemampuan kita untuk membantu. Setidaknya kita mengabarkan itu semua ke atasan, menyampaikan aspirasinya itu tadi. Nah itu yang pertama mengenai UKT, juga mengenai masalah RAP yang kemarin. Iya, masalah RAP memang. Tapi gini, memang ada dua tahap itu tadi ya. Tahap pertama di masalah internal, tahap kedua di eksternal. Di eksternal ini saya di RUKHP ikut juga turun ke jalan 1 sampai 3 salah.
Oke. Yang ketiganya yang sama guru gitu kan. Oke ya. Sama guru itu saya nebeng ke teman saya ya, terutama dari organisasi eksternal kampus itu tadi. Teman saya kan banyak itu tadi. Kedua di yang baru-baru kemarin yang di Omnibus Law itu tadi. Iya. Di Omnibus Law sama Mas Sutra sendiri kan. Iya. Yang kita sampai Iya. kejar-kejaran malam, Kucing-kucingan. kena gas air mata. Iya, sempat lempar jumroh juga. Tempat jumpa. Malamnya bebasin teman. Saya kena Ditangkap. banyak dari teman saya. Itu terlebih lagi teman luar kampus. Kebetulan kan kemarin saya ketemu itu tadi ketua BEM teman saya juga di salah satu univ negeri tadi, dia juga bebasin temennya. Nah, Itu proses bebasinnya kalian gimana? Kalau prosesnya sendiri gimana ya? Sebenarnya gampang-gampang sulit ya. gampang sulit. Karena emang di situasi itu LBH nggak boleh masuk sama sekali. Dengan cara manapun itu nggak bisa masuk. Karena emang kan kita memaklumi itu proses dari penyidikan atau tindak lanjut dari Otoritas, ya, otoritas dari pihak kepolisian pihak tadi. kepolisian. Kita masih memaklumi. Nah, jadi kita membantunya itu untuk menghubungi ke pihak keluarga, turut Kita mencari data-datanya siapa aja data-datanya, dari teman-teman kita yang nyangkut gitu. Jadi kita stay dari jam 2 sampai jam 6 pagi, baru jam 6 pagi sampai jam 11 malam itu barusan dikeluarkan. Oke, itu tadi kan, Juga ya? ya gimana ya namanya solidaritas, kita berangkat bareng mau nggak mau, walaupun bukan saudara kita, tapi dia saudara dalam suatu pergerakan. Nah, setidaknya juga dia kan manifestasi dari kampus kita gitu. Oke, dari sini Mas Purnomo, saya dapat waktu itu tuh ini sharing pengalaman aja buat lovers atau teman-teman semuanya. Mas Purnomo juga buat Rahma. Waktu itu ketika tidak ada LBH pun yang bisa masuk, ini ada salah seorang ini ya senior saya, bilang senior saya itu bilang atau membuat status mengenai teman-teman yang nyantol atau yang nggak bisa pulang waktu itu atau yang ditangkap. Itu dia bilangnya nggak usah khawatir dan aku ambil LBH aku, atau jangan khawatir karena biar saya sama LBH saya yang membebaskan. Iya benar. Dan dibebaskan. Silakan Mas Purnomo sendiri. Mas Purnomo menemani saya begadang di Polres. Yang pertama kan yang menemani saya di Polrestabes itu seniornya Mas Purnomo ya. Juga. Ya. Itu kan memang. Itu. Iya yang Bukan beda. Itu senior di organisasi UKM. Oke. Nah, jadi saya bertugas ketika itu untuk langsung cari informasi di apa? Ya, di dalam Atau di dalam itu saya, di luar ada di polisian itu Mas Sutra sama senior saya juga ngubungin dari pihak-pihak keluarganya itu tadi siapa saja. Sebenarnya banyak banget emang. Pertama data keluar itu jam 10 malam ya Mas Purnomo, ketika saya dapat dia dari teman-teman wartawan ada rilisan yang di dalam itu. Memang itu bukan cluster dari kami, cluster tapi kami punya simpati karena rekan kami kampus tadi kan teman ngopi, masa ya kita buat peduli gitu kan. Karena emang waktu di jalan itu sempat singgungan juga ya, singgungan dalam artian kita ketemu berpelukan juga. Tuh akhirnya berangkat dari situ walaupun bukan satu cluster dengan kami, akhirnya mau nggak mau ya udah itu teman kita, walaupun nggak satu klaster tapi kita dalam satu gerakan di hari itu. Terus ya benar. Yang status tadi perannya apa? Oh keren banget ya, pahlawan. Jadi dia saya penasaran gitu kan, dia udah sampai bikin status ya, berarti punya peran besar. Mungkin itu lebih ke silakan mencari eksistensi. Ya, jadi kayak dia pengen mencari keuntungan dengan memanfaatkan kondisi dan keadaan tadi kan. Jadi dia pengen terlihat kayak oh ini aku ikut campur, oh ini aku turut membantu dengan teman padahal enggak, padahal kita enggak sama sekali. Bahkan kita enggak menjumpai batang dongeng di TKP itu enggak ada. Jadi seperti fakta yang saya bilang tadi, emang LBH nggak bisa masuk ke dalam. LBH sendiri nggak bisa masuk. Bahkan di Polrestabes itu
bisa masuk, cuman itu hanya melihat keadaan. Ya. Untuk administrasi Ya, hukumnya itu mah kita lihat aja. Kita memastikan aja benarkah nama teman kita ada di situ. ternyata di Polrestabes itu nggak ada, akhirnya kita pindah ke Polda Jatim. Nah itu semua mahasiswa di sana ternyata. Yang di Polrestabes itu kalian siswa. Ya, saya prihatin ini. Kenapa ketika dulu sebagai suatu penyampaian aspirasi dengan didatangi dari masyarakat yang memang bukan kapasitasnya, bahkan masalah substansial apa yang dituntut dasar hukumnya kan tidak tahu, itu turut campur tangan loh. Jadi kan menjadikan kondisi di situ itu keruh, berkeruh, timbul chaos itu kan. Jadi sedikit yang bisa saya tarik dari statement Mas Purnomo ini, buat teman-teman yang mungkin kedepannya ikut aksi itu juga harus belajar masalah substansinya apa, agar ketika di jalan, agar kita waktu kita berjuang, kita melakukan orasi itu kita paham apa tujuan kita, apa yang kita perjuangkan. Juga gini, sebelum berangkat, sebelum berangkat itu ke TKP, itu banyak menjumpai teman-teman mahasiswa dari beda klaster, tapi ketika kita tanyakan apa yang dituntut dasar hukumnya apa, apakah sudah mengadakan namanya kajian materi, itu enggak sama sekali. Jadi teman-teman hanya terjun demo, ikut-ikutan wis pokoknya bondowani. Nah, pokoknya pokoknya mahasiswa. Temennya demo ya ikut gitu. Demo ikut. Nah, akhirnya kan nanti jatuhnya gini loh. Jatuhnya kan citra dari mahasiswa perjuangan itu sendiri ternodai gitu kan. Amat disayangkan juga. Emang disayangkan banget ya, karena emang satu sisi kita memperjuangkan suatu aspirasi atau yang benar-benar yang istilahnya sesuatu ada tujuan jelas daripada nanti di sana mungkin itu nggak semua, tapi di sana cuma numpang selfie. Nah benar, itu numpang selfie atau numpang gini, yang paling parah itu kan numpang ini foto dengan poster yang di luar dari jangkauan pasal yang dituntut, uang yang dituntut itu tadi. Jadi posternya itu di luar substansi yang kita perjuangkan. Dengan ironi gitu kan. Benar-benar. Dan memang kebebasan dalam bersuara, tapi kita pahami substansinya dulu. Gitu. Oke. Ini paradigma yang perlu diubah di masyarakat itu tadi. Jadi demo kata demo kan dari bagian dari demokrasi dengan dari pesta itu kan. Untuk menyampaikan suara, bukan ajang untuk baku hantam. Kalau memang baku hantam itu terjadi, itu kan bagian dari chaos. Itu nggak terencana, tapi kan sudah ada step by step yang sudah dilaksanakan. Apabila tidak dipenuhi, wajar ketika dari pagi timbul yang namanya emosi. Jadi kan terbilang tidak represif dari aparat itu kan. Karena emang dari teman-teman sendiri ada beberapa oknum yang mungkin seperti dibilang tadi nggak paham substansinya, tapi cuma bondowani, akhirnya lempar akhirnya memantik aparat buat menertibkan sebenarnya, tapi imbasnya buat ke teman-teman seluruh itu. Bahkan sebelumnya itu udah mengerti apa tapi juga aparat kan memang menjalankan kewajibannya itu tadi kan. Nah, kalau tidak juga bisa menyalahkan tadi. Jadi kan kebenaran itu kan berada di dua perspektif, dari perspektif mahasiswa sendiri dan perspektif dari aparat sendiri. Aparat tidak salah karena memang dia menjalankan kewajibannya. Mahasiswa juga tidak salah karena memang menuntut aspirasi. Jadi makanya kan kebenaran tidak selalu mutlak kalau dalam filsafat. Jadi kebenaran letak pada individu itu tadi. Oke. Ini Rahma penasaran sih, kan Sutra sama Mas Purnomo ini cukup kuat ya dalam memegang dan memperjuangkan apa yang memang diyakini. Pernah nggak sih ada rasa takut atau gimana ya, was-was gitu saat rasa takut untuk dipersulit lah kehidupan saat memperjuangkan itu? Nah gini, saya pernah dengar yang namanya petuah dari dosen saya sendiri tadi memang peduli terhadap mahasiswa karena memang beliau pernah melalui proses tersebut
Jadi kita tidak bisa melawan sistem. Apa yang dimaksud sistem itu sesuatu hal atau norma-norma yang terlegitimasikan, sudah terlembagakan tadi. Kita lihat kapasitas kita sendiri, power kita, kedudukan kita di dalam kampus itu Seperti apa? Seperti apa? Pasti kalau semisal kita hanya sebatas mahasiswa, kita menjabat sebagai suatu ketua di dalam organisasi, pasti muncul yang namanya was-was. Bahkan sekelas dosen atau profesor sendiri pun ada intimidasi ketika menyampaikan suatu kebenaran terhadap pihak lembaga itu. Jadi tadi. bukan mahasiswa aja yang diintimidasi. Makanya ketika kita untuk melawan suatu sistem, kita lihat kita itu siapa itu tadi, kapasitas kita seperti apa yang perlu kita siapkan, resiko apa. Pasti resiko itu sudah harus kita pertimbangkan dan kita terima ketika kita memilih jalan kita itu tadi. Nah. Tapi itu tadi kita pertimbangkan dulu, bukan berarti kita kalau misalnya resikonya terlalu besar kita nggak berani, bukan seperti itu. Kita cari solusi lain untuk meminimalisir, untuk menekan angka kekhawatiran itu tadi ya. Pokoknya bertanggung jawab sama resiko apa yang kita pilih gitu. Benar itu tadi ya. Jadi kalau ini kan tadi Mas Purnomo bilangnya sistem ya. Jadi menurut kalian berdua penasaran untuk mewujudkan suatu negara yang baik dalam tanda kutip itu berarti sebentar sama sistemnya harus diganti atau gimana? Gini. Ini terlalu jauh kalau kita berkaca ke negara. Ini kayak closing statement aja kan? Enggak, ini belum sih, belum. Oke. Belum. Jadi masih kita punya waktu sekitar 10 menit lagi. Oke. Jujur kalau misalnya untuk bernegara sendiri atau kita mengkritik sebuah sistem di negara sendiri itu masih terlalu jauh buat kita. Jauh. Gini, mahasiswa kan sebenarnya kan ajang atau proses kita untuk terjun bermasyarakat kelaknya itu tadi. Tapi di dalam organisasi itulah kita maksimalkan aktualisasi diri kita itu tadi. Dasar kita, landasan kita ya dalam perpolitikan di dalam kampus tadi. Nah, setelah kita paham step by stepnya, kita paham mengenai analisis situasi kondisi, anak calling itu tadi, teori-teori yang kita praktikkan di lapangan, kita bisa jadikan bekal untuk kembali di masyarakat itu tadi. Lebih lagi kan untuk berbangsa dan bernegara itu tadi kan, mengkritik kebijakan negara. Ya berangkatnya dari itu tadi pengalaman itu tadi kan. Karena emang ini ya enggak semua itu langsung selesai langsung semua. Ketua bom yang viral pun ya, yang kemarin di RUKWP yang pandai berdiskusi itu ya, bernegosiasi dengan DPR. Tentunya mereka sudah memiliki pengalaman jam terbang yang tinggi dalam organisasi. Kita nggak ujuk-ujuk lahir atau langsung lahir langsung pintar, kita kan bukan dewa gitu kan. Bahkan bayi pun pasti butuh proses juga. Butuh proses itu tadi. Jadi intinya segala hal itu butuh proses. Mengenai sistem atau nomor hukum kita bisa lihat dari sudut pandang teori konstruksi sosial itu tadi, atau konstruktivisme kan, berangkat dari filsafat konstruktivisme, di mana hukum itu bagian dari produk masyarakat, produk yang diciptakan masyarakat untuk membenahi ketertiban sosial. Nah, tapi ada sebagian masyarakat yang tidak bisa menyesuaikan dengan hal tersebut. Itu nanti muncul yang namanya proses atau bagian dari penyesuaian. Jadi kalau ada bagian dari masyarakat yang taat kepada suatu atau norma-norma yang terlegitimasikan, terlembagakan, itu pasti akan memaksimalkan itu tadi, mengikuti itu tadi. Sedangkan untuk orang-orang masyarakatnya masih belum bisa menerima hukum itu tadi, akan atau norma yang dilembagakan di dalam institusi sosial atau struktur sosial, itu akan pasti melakukan atau menekan dan bisa dianggap sebagai orang yang berjalan di persimpangan tadi. Tapi dalam tanda kutip itu tidak selamanya memiliki konotasi yang buruk ya. Jadi kayak anarkisme itu kan. Tapi memang jalannya memang prosesnya kan ada step by step, ada proses mungkin kajian sebelum kita berangkat, terus ada proses audiensi yang kita lewati, terus ada setelah audiensi saya lupa ada step mungkin diskusi atau bagaimana diskusi tadi. Terus setelah itu semua ternyata
suara kita atau yang kita perjuangkan juga belum terrealisasikan atau belum didengarkan atau belum diwujudkan juga, belum diterima, akhirnya kita memutuskan untuk turunlah ke jalan. Seketat-ketatnya hukum di dalam suatu lembaga, ya di dalam lembaga atau institusi sosial, pasti akan ada yang namanya tidak tertib gitu. Ada seseorang yang tidak menghendaki, artinya itu tadi ya. Pasti ada yang meleset itu kan. Itu bagian yang normal itu tadi kan. Dari penyesuaian masyarakat, penyesuaian sendiri. Oke. Ini sih Mas, saya tanya sedikit mengenai kondisi kampusnya Mas Purnomo sendiri itu bagaimana? Jadi kondisi saya sendiri, kondisi kampus saya sendiri ya memang kalau saya lihat dari peta konsep politiknya itu amat jauh dalam dari kampus-kampus lain ya, terlebih lagi dari kampus negeri itu tadi kan, dimana dari segala aspek kayak ormek-ormeknya kan bersatu di kampus lain. Namun di kampus saya sendiri memang susah karena di beberapa organisasi memiliki ideologi masing-masing. Susah bukan berarti tidak mungkin ya. Susah tidak berarti tidak mungkin. Ya, bukan berarti. Karena memang sebelumnya pernah ada konsolidasi, cuman memang dari tahun ke tahun dari perbedaan kepemimpinan kan pasti ada gaya tersendiri kan dari itu tadi kan. Nah, sulitnya itu mengajak teman-teman konsolidasi itu tadi kan. Misalnya dalam hal ada problematika kampus seperti ini. Ya. Ketika kita jadikan bahan untuk kita kaji. Sebagian yang menolak, bahkan ada yang sebagian tunduk. Gitu. Dia takut gitu. Apa jari dosen, apa jari ibu. Nah, bahkan lebih konyolnya ketika saya ajak diskusi. Kita itu sebagai mahasiswa kita harus berpikir kritis. Jangan sampai kita jadi ketua umum, kita memimpin organisasi hanya mengadakan acara. Nah, itu kan kelas ketua OSIS kan juga bisa gitu kan. Kelas ketua OSIS kan juga bisa membuat acara. Kita kan mahasiswa, kita kritis gitu loh. Nah, itu pun izin ke orang tuanya. Nah, itu kan konyol gitu loh. Ya mungkin prinsip di keluarganya seperti itu kan. Mas Purnomo tadi bilang tidak ada benar dan salah ya. Iya, memang tidak ada. Tapi dalam artian cobalah kita leburkan egoisme kita sendiri itu tadi. Untuk kita ambil sudut pandang dari tanggung jawab yang setidaknya kalau memang dia tidak ikut campur, tidak ingin ikut campur, jangan membocorkan rahasia itu kepada pihak lembaga. Oh, ada. Banyak. Itu yang bikin saya di SP. Unek-unek nih, unek-unek. Udah akhir baru keluar semua unek-uneknya ya. Tapi gini, saya tidak menghardik dia. Tadi bukan. saya anggap itu ketidaktahuan dia sebagai seorang mahasiswa. Polosan ini tadi kan. Lugu banget. Ini bisa dikatakan sebagai mahasiswa kupu-kupu, dia kuliah pulang tapi kapasitasnya sebagai ketua gitu kan. Oh, kebetulan dapat jabatan. Itu tadi kebetulan dapat jabatan. Entah itu bagaimana cara milihnya atau memang nggak ada calon lain atau bagaimana gitu kan. Nah, Oke. Tapi yang saya nggak menyalahkan tadi kan. Juga itu bagian perbaikan dalam diri saya sendiri. Bagaimana saya harus benar-benar men-screening teman-teman atau apa memang rekan untuk diajak bergerak gitu kan. Jadi ada istilahnya kita memetakan teman-teman untuk tadi kan mana teman yang bisa diajak atau tidak, atau memang dari bisa jadi mata-mata dan bisa jadi atau menusuk atau memang mengambil keuntungan itu banyak yang menusuk ya. banyak banget ideologinya beda-beda gitu. Ada yang istilahnya dia jadi ketua itu pengennya cuma numpang famous itu atau numpang menu-menuin kurikulum itu kan, kurikulum vintage CV-nya itu kan, numpang nama itu kan, biar kalau di CV mau ngelamar kerja ya kan. Secara pengalaman padahal dibaliknya itu kan konyol. Walaupun jujur ketika saya sendiri diberi mandat untuk jadi ketua salah satu organisasi UKM di universitas saya, sebisa mungkin saya memenuhi tanggung jawab saya, tapi akhir-akhir ini saya lepas bukan berarti saya nggak bertanggung jawab ya, karena emang sebenarnya tugas saya itu dikebiri gitu kan. enggak sebentar Mas. Kalau masalah kebiri itu alhamdulillah sudah terlewati dengan baik. Sebenarnya kewajiban atau tugas-tugas saya udah gugur di awal karena emang
Satu itu awal pembentukan UKM. Yang kedua emang setelah pembentukan dan mungkin dari UKM ini terlalu kritis atau melahirkan sosok-sosok aktivis yang istilahnya mungkin bisa dibilang keras ya dalam memberikan kritikan. Radikal. Sebenarnya Ya, dibilang mahasiswa radikal. sebenarnya juga ada hukum yang mengatur kita dalam mengkritik gitu ya. Kayak di pasal 9 Undang-Undang nomor 12 tahun itu ya. Tahun 2012 kalau nggak salah itu kan. UU itu kan. Itu kan Iya. sempat dituntut di Mahkamah Konstitusi kalau nggak salah karena memang membatasi kebijakan atau membatasi hak mahasiswa dalam mengkritik hak mahasiswa dalam atau kebebasan mahasiswa berintelektualitas itu di dalam kampus itu kan. Jadi, kebijakan nggak menyelenggarakan seminar, audiensi atau mimbar mahasiswa itu kan dikebiri itu kan dengan pasal tersebut. Oke, statement terakhir dari Mas Purnomo sebelum saya menutup, tolong berikan tips-tips buat teman-teman yang mungkin ingin mengadakan suatu pergerakan yang misal nih di dalam suatu lembaga yang menaunginya agak bermasalah, mungkin ada tips-tipsnya. Dan juga mungkin buat teman-teman yang sekarang ini menjabat sebagai ketua yang masih istilahnya cari aman atau istilahnya nggak berjalan dengan sesuai job disk-nya atau tugasnya sebagai ketua suatu lembaga organisasi yang seharusnya menyampaikan aspirasi mahasiswa. Silakan Mas Purnomo. Jadi gini ya, untuk teman-teman yang pengen turun ke pergerakan atau dunia aktivis, itu setidaknya itu harus pertama memiliki pengalaman. Ikutlah organisasi. Dalam organisasi itu membentuk karakter kita. Bagaimana kita diberikan problematika itu kan membentuk mengasah kita itu tadi. Kedua, membaca buku itu penting banget karena kenapa, dari membaca, dari kebudayaan kita membaca, kebiasaan kita membaca, kita bisa tahu, kita bisa berargumen, bahkan diksi-diksi yang kita pakai itu bisa kita tuai atau kita panen dalam buku itu tadi. Jadi memperkaya diksi kita itu tadi. Kedua, sebentar Mas Purnomo, ini dari teman kita Geraldio Yunanto ini mengomentari take a beer solu ala Nabi Muhammad solu ala. Dari Geral. Oke, lanjut. Oke. Ya. Itu kedua. Ketiga, teman-teman pahami situasi kondisi. Analisis dulu. Di dalam teori psikologi atau mungkin prodi BK ya. Iya. Bimbingan konseling itu kan ada yang namanya teori analisis kondisi lapangan. Iya. Anak calling itu tadi kita lihat kondisinya. Kalau misalnya ada problematika di dalam suatu universitas, kita cari penyebabnya, kita analisis dulu. Kalau memang kampus itu mengalami kesusahan, oke, itu benar-benar kesusahan. Namun apabila itu hasil dari kebijakan untuk mengambil keuntungan pribadi, itu baru yang bisa kita tuntut. Semisal teman-teman masalah UKT, misalnya dalam kasus ya, contoh kasus universitas ini, ketika waktu pembayaran UKT itu tidak ada potongan, itu mahasiswanya protes karena memang dengan dasar pandemi, itu masih kok gak ada keringanan gitu kan. Jadi kita tidak menggunakan fasilitas kampus gitu kan. Tapi kita lihat dulu, pertama, apa kita benar kita tidak menggunakan fasilitas kampus. Kedua, pendapatan kampus, apakah memang kampus dapat masukan atau bantuan dari pemerintah. Itu tadi terlebih kan PTS kan harus mandiri. Itu tadi sumber dananya itu mandiri. Terus juga dari serapan dana mahasiswa barunya juga mempengaruhi seberapa besar dia kampus tersebut atau lembaga tersebut memperoleh mahasiswa, itu juga mempengaruhi pendapatannya kan. Nah, kita analisis terlebih dahulu, jangan langsung kita demo, itu kan konyol. Kita sama saja kan kita nggak tahu atau kampus itu bagaimana meratakan gitu, kita bagi rata gitu kan. Kita pukul rata gitu tadi. Nah, itu ketiga. Keempat, perbanyak relasi.
Kita tidak bisa melawan sistem tanpa ada yang namanya persiapan atau power. Bahkan sekelas dosen profesor pun mental pernah dibalik gitu kan. Makanya apalagi sih mahasiswa kalau kita jalannya sendiri-sendiri itu tadi kan pasti lembut. Kalau memang tidak memiliki power atau memang berusaha untuk melakukan konsolidasi mengumpulkan itu tadi tapi gagal, jangan dipaksakan. Kita benar mengutamakan kepentingan orang lain tapi lihat pada diri kita sendiri. Jangan sampai itu menyusahkan kita sendiri itu tadi. Justru kita terjerumus dalam lubang. Amat sangat konyol ketika kita mengalami kesusahan itu sendiri karena dari perbuatan kita sendiri dan orang lain tidak turut membantu. Nah itu ironi itu tadi. Ironi seperti juga. itu. Nah itu mungkin 4 tips dari teman-teman yang pengen terjun dengan organisasi atau yang terakhir banget karena emang waktunya udah mepet Mas, pesan-pesan buat oknum-oknum atau beberapa mahasiswa yang memiliki jabatan atau teman-teman yang memiliki jabatan tinggi tapi lalai akan tugasnya sebagai penyalur lidah mahasiswa. Jadi gini, untuk teman-teman sebagai penyalur lidah mahasiswa yang memiliki kapasitas sebagai ketua atau gimana ya, tidak seperti kata Gus Dur ya, bahwasanya tidak ada jabatan yang perlu dipertahankan mati-matian itu tadi. Jadilah manusia yang berguna bagi sesamanya itu. Jangan sampai hanya karena hasrat semu kita memperkaya diri sendiri tanpa memperlihat kondisi sekitar itu tadi. Nah, kita berbuat baik, insya Allah kedepannya kita akan diberikan jalan yang mudah itu tadi. Kita akan ada balasan itu tadi apabila kita menanam itu tadi benih baik yang kita tuai itu justru benih baik juga. Itu tadi makanya kita tadi berhenti untuk eksistensi saja itu. Boleh eksistensi cuman dengan kadar yang sebenarnya itu bonus ya. Bonus bukan berarti dicari keuntungan ya. Dengan kadar yang masih cukup gitu. Jangan sampai berlebihan karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Gitu. Itu dia dari Mas Purnomo, salah satu aktivis di perguruan tinggi swasta di Surabaya. Terima kasih buat lover semua yang udah nonton, yang udah komen, yang udah like, yang udah share. Terima kasih pokoknya semuanya di platform manapun kalian semua. Saya Rahmatia pamit undur diri. Saya Rahmadianto pamit undur diri. Dan saya Muhammad Rijal Purnomo pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.